Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Dan saya juga mengucapkan untuk yang tidak menonton online hari ini tapi juga menonton di waktu yang berbeda. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mari kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita memohon pertolongan dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Pertolongan ibadah kami pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Turunlah atas kami damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan nyatakan kepada kami. Kami percaya sepanjang hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau dalam ibadah online ini hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebaikan-Mu di hidupku. Oh, haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, nama-Mu indah. Amin. Ku tinggi, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Yes, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi, mari bersama-sama
bersyukur, katakan ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Ku selalu terima kasih Yesus. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan Hanya bagi katakan segala kemuliaan, segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan. Dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus memuji nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Terima Yesus, terima urapan-Mu, Ku terima pertolongan-Mu. Haleluya. Oh, terima Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Mari katakan dengan lagu pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Terjadilah Bapa sesuai kehendak-Mu Tuhan. Sesuai rencana-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan hadapi Yesus. Karena kami menyadari Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah terlepas dari kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau semangat lagi memuji nama Tuhan sekalipun kami harus beribadah di rumah kembali Tuhan. Tapi sama sekali tidak menyurutkan semangat kami, kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Pimpin setiap kami Tuhan, di rumah kami masing-masing. Lawat kami Bapa, karena kami tahu Tuhan lawatan Tuhan tidak terbatas oleh apapun Bapa. Kau lawat setiap kami Tuhan satu persatu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memberikan terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kita harus lebih semangat lagi. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari katakan pelukis cakrawala. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidup yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Lebih semangat lagi muji nama Tuhan. Haleluya. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Amin. Dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Kita puji nama Tuhan. Katakan kami rindu salawatan, kebangkitan
pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, our God. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Mari setiap kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan yang nyata, amin. Kita percaya lawatan Tuhan begitu nyata buat setiap kita. Mari kita serahkan tahun ini yang kita belum tahu akan terjadi apa, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada bersama kita, amin. Mari kita beriman, minta kekuatan sama Tuhan, minta penyertaan sama Tuhan. Bapa, aku gak sanggup Tuhan. Oh, tolong setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Jiwaku dalam hadiratmu. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau Mari kita berserah secara penuh kepada Tuhan. yang Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan. kau Oh Allah yang setia, Yesus. kau Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia. Kau mulia, Bapa, kau setia. Setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Hari ini dalam ibadah online kami ingin merenungkan akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini yang menuntun kami untuk kami hidup sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pertolongan dari Allah, dari Tuhan, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami. Sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita membangun kehidupan bergereja. Kita percaya bahwa hidup kita ketika kita menjadi satu komunitas di dalam gereja, Tuhan inginkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk di dalam komunitas ibadah, komunitas gereja, kita harus mulai menanggalkan segala apa yang menjadi ego kita. Kita harus menanggalkan segala apa yang menjadi keinginan kita. Dan kita masuk di dalam komunitas gereja, komunitas ibadah. Sehingga sesuatu yang baik itu akan muncul di dalam kehidupan kita.
Kalau kita bicara soal gereja, kalau kita bicara soal bagaimana kita masuk di dalam ibadah, itu tidak lagi bicara soal perseorangan, soal pribadi, soal individu. Tetapi kita bicara soal kebersamaan. Bagaimana kita saling membantu, bagaimana kita saling mengisi, bagaimana kita saling menghormati, dan bagaimana kita saling membangun itu menjadi hal yang penting. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kita hidup di zaman orang hidup di dalam individualis yang tinggi. Kita hidup di dalam kehidupan di mana banyak orang mementingkan dirinya sendiri. Saat ini kita hidup di dunia yang seperti itu. Dan bukan satu kebetulan kalau saat ini pun kita hidup di dalam masa pandemi ini. Ya, sebelum pandemi kita juga sebenarnya sudah masuk di dalam kehidupan sendiri-sendiri. Kita asik dengan kehidupan kita sendiri. Ya, kalau kita melihat anak-anak itu lebih kelihatan ketika mereka asik bermain handphone mereka, bermain gadget mereka, bermain komputer mereka lebih asik. Dan mereka dibangun dengan kehidupan individual. Waktu kita kecil, kalau Bapak Ibu Saudara seumuran saya sekitar 40 tahun ke atas, pasti kita melakukan permainan-permainan yang membutuhkan banyak orang. Ya, kita melakukan permainan-permainan yang bekerja sama dengan banyak orang. Kalau saya waktu itu merasa kalau flashback waktu masa kecil saya, waktu yang paling menyenangkan itu adalah ketika besok hari libur. Ya, biasanya malam minggu. Tetapi saya katakan bahwa kalau besok hari libur itu adalah waktu yang menyenangkan di mana kita malam itu bisa bertemu dengan teman-teman kita, bisa bermain bersama ya dengan mainan-mainan zaman dulu ya. Petak umpet, kalau dulu di tempat saya itu namanya betengan, terus ada namanya gerobak sodor kalau di Jawa. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ketika kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Dan ketika permainan itu kita jalankan, permainan itu kita mainkan, memang ada satu kerjasama, tetapi juga kadang-kadang ada satu gesekan. Ya. Ketika kita dalam permainan itu, ketika kita main, ada satu kerjasama, kemudian juga ada gesekan. Tetapi biasanya gesekan yang terjadi itu tidak bertahan lama. Besok malam minggu berikutnya atau ketika kita main lagi bersama, itu sudah hilang. Artinya tidak menjadi disimpan di dalam hati kita. Tetapi kalau zaman sekarang, kalau kita bisa melihat bahwa banyak orang lebih asik dengan kehidupannya sendiri. Kita harus akui jujur bahwa kadang-kadang teman-teman kita, banyakkan itu adalah teman-teman yang di luar lingkungan kita. Jujur harus kita akui bahwa Bapak Ibu Saudara jarang hari ini mengenal tetangga kanan kiri, depan belakang, ngobrol, apalagi yang hidup di dalam perumahan. Kadang-kadang kita nggak kenal tetangga kita siapa. Kita kenal orang malah ya katakanlah di gereja, komunitas pekerjaan kita, komunitas sekolah kita, tetapi di lingkungan tetangga kita nggak mengenal. Nah, artinya bahwa saya mau katakan bahwa budaya yang mementingkan diri sendiri, budaya individual itu mengalir di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi kalau kita mau kembali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, seharusnya itu tidak terjadi. Mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat ke-41 sampai dengan 47. Ayat ini sering kita baca, ayat ini sering kita renungkan, ayat ini berbicara tentang cara hidup jemaat mula-mula atau cara hidup jemaat yang pertama. LAI memberi judul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, yang paling sederhana yang kita mau garis bawahi di sini adalah ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita membaca ayat ini bahwa seharusnya gereja itu memuji Allah, gitu bahasa sederhananya kalau di ayat ini simpulkan, gereja memuji Allah, dan ketika mereka memuji Allah itu menjadi disukai oleh banyak orang, dan ketika disukai banyak orang, orang tertarik untuk diselamatkan. Jadi artinya kalau kita menarik orang ke gereja, orang suka kepada kita, bukan suka pada pribadi kita saja. Bukan suka pada gerejanya saja. Tetapi orang masuk itu untuk diselamatkan. Jadi enggak boleh ditinggalkan, diselamatkan. Intinya bahwa ketika kita masuk di dalam gereja, ketika kita masuk di dalam komunitas gereja, yang menjadi tujuan kita adalah semua orang diselamatkan, termasuk kita. Ya. Kalau kita masuk di dalam gereja, kalau kita masuk dalam komunitas orang yang percaya, tujuannya adalah semua orang yang tertarik kepada kita itu diselamatkan. Bapak-Bapak Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, memang dikatakan bahwa ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Gereja sekarang, gereja zaman sekarang lebih fokus kepada 3.000 jiwanya. Gitu ya. Kalau kita melihat bahwa gereja sekarang dikatakan gereja yang berhasil, gereja yang sukses, gereja yang luar biasa, gereja yang berhasil tadi adalah gereja yang jemaatnya ribuan. Jadi kita berkata bahwa kalau jemaat ribuan berarti kita berhasil membangun sebuah gereja. Ingat Bapak Ibu Saudara, seringkali itu menjadi fokus. Tetapi kita tidak melihat apa yang terjadi di dalam ayat berikutnya. Kalau kita melihat secara sederhana membaca teks ini, bahwa ada 3.000 jiwa, kemudian ada persekutuan yang diadakan di rumah-rumah. Kemarin saya membuat sebuah tulisan pentingnya pemusatan di dalam gereja. Kalau kita melihat bahwa gereja seringkali hanya fokus besarnya, tapi enggak fokus pada pemuritannya. Kalau kita meneliti di dalam Injil Matius, Bapak Ibu Saudara, memang perjalanan Yesus ketika melayani, perjalanan Yesus ketika memanggil murid-muridnya, di situ kita bisa melihat Yesus memberikan pengajaran, kemudian Yesus melakukan mujizat, dan Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang itu artinya bahwa kita bisa melihat bahwa waktu itu khotbah Yesus dihadiri 5.000 orang laki-laki, jumlah yang cukup besar.
Itu baru laki-laki, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Artinya mungkin sekitar 15.000 atau 20.000 orang yang hadir di dalam khotbah Yesus. Karena kita bisa melihat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, tetapi dari 5.000 atau 20.000 orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, Yesus hanya memilih 12 murid, kemudian ada 70 murid, kemudian ada 120 murid. Artinya bahwa Yesus tidak semua orang besar atau komunitas besar itu menjadi tujuan Yesus dalam arti seluruhnya. Tapi tujuan Yesus adalah bagaimana dia membentuk komunitas-komunitas kecil, 12 orang tadi, 70 orang tadi, 120 orang lagi, supaya mereka menjadi penuai. Di dalam Matius dikatakan bahwa tuaian banyak tetapi penuai sedikit. Maksud Yesus adalah bagaimana Yesus membangun orang-orang yang siap untuk membangun orang lain. Itu yang dilakukan. Jadi gereja jumlah besar harus dipelihara oleh orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Dan Yesus ajarkan itu kepada 12 muridnya, 70 muridnya, 120 muridnya. Sehingga semuanya tercover. Nah, kalau kita bicara soal teks ini atau di dalam ayat ini, ada 3.000 jiwa. Tetapi mereka tetap berkumpul di rumah masing-masing, mereka tetap berkumpul dalam persekutuan, artinya mereka membangun sebuah komunitas-komunitas yang akhirnya 3.000 itu menjadi komunitas besarnya. Dan itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ketika itu dilakukan, mengalami pertumbuhan luar biasa. Dengan komunitas kecil itu, mereka bisa saling mengenal. Mereka bisa saling menghormati. Mereka bisa saling membangun. Tetapi di dalam komunitas kecil itu, di gereja ini juga ada jejaringnya. Artinya bahwa komunitas-komunitas itu tidak berdiri sendiri, tetapi mereka tetap jejaring menjadi yang kelompok besar tadi, 3.000. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketika kita masuk di dalam gereja, seharusnya kita membangun persekutuan. Ketika kita masuk di dalam komunitas, kita harus membangun komunitas. Jadi kalau dalam teori fisika mungkin atau teori sosial juga ada namanya atomisme. Dari atom-atom kemudian menjadi bersama yang dilihat dari keseluruhannya. Menjadi terbentuk sebuah gereja yang besar. Nah, kalau melihat dari teks ini juga, gereja yang sesungguhnya adalah gereja itu bersifat koinonia. Ini tugas gereja. Yang pertama, gereja yang sesungguhnya adalah tugas gereja adalah sifat koinonia. Salah satu dosen STT pernah berkata bahwa masih relevankah seorang gembala di dalam gereja? Dia menulis sebuah tulisan ketika saya membaca. Dia katakan masih relevankah seorang gembala itu di dalam gereja? Berbagai tanggapan itu muncul, ya, tetapi dia punya argumen-argumen ketika bilang seperti itu. Tapi pada intinya ketika di akhir kesimpulan, gembala tetap penting. Ya, gembala tetap penting, tetapi yang terpenting adalah di dalam komunitas itu mereka saling mengenal. Gereja sesungguhnya adalah ketika mereka saling mengenal. Gereja sesungguhnya ketika mereka berkomunitas bersama dan saling mengenal. Karena kalau saling mengenal mereka bisa saling membantu. Makanya perlunya kelompok-kelompok kecil yang kemudian membangun sebuah jejaring. Kalau kita melihat ada kelompok di gereja yang dibangun oleh Paulus, mereka saling jejaring. Yerusalem jejaring dengan Roma, jejaring dengan itu. Itu penting. Tetapi pada intinya bahwa yang pertama yang harus kita lakukan, bahwa kita masuk komunitas gereja adalah komunitas koinonia. Kita mengenal satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, akan lebih enak ketika kita mengenal satu dengan yang lain. Dan itu menjadi pergumulan di dalam kehidupan saya hari-hari ini. Dalam situasi-situasi seperti ini, bagaimana jarak memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara hanya secara online bersama saya. Itu gak ketemu. Bapak Ibu Saudara hanya bisa melihat saya.
Dan hari ini menjadi pergumulan saya, Tuhan, saya mau melakukan ini. Berikan kekuatan pada saya untuk saya melakukan ini. Saya harus mengenal orang-orang yang menjadi komunitas saya, yaitu komunitas gereja. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun itu. Dan ketika saya mengajak Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah satu-satunya gereja sesungguhnya. Ketika gereja menjadi komunitas saling mengenal, kita tidak hanya sekedar hadir. Kalau kita hanya sekedar hadir, itu sama saja kita nonton bioskop. Nonton bioskop hari itu senang, cerita, wah ceritanya bagus, pulang, udah lupa. Tapi kalau kita bisa saling membangun satu dengan yang lain, itu luar biasa. Yang pertama, gereja harus berkoinonia, saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, di sini bisa dilihat bahwa mereka saling berbagi. Mereka saling berbagi. Ini adalah bicara soal diakonia. Gereja harus membangun apa itu namanya diakonia. Jangan sampai kalah. Hari-hari ini kadang-kadang kita kalah dengan orang-orang di sekitar, dengan situasi COVID ini. Kita kalah. Mereka bisa saling membantu ketika tetangganya ada yang kekurangan, yang harus isolasi mandiri. Mereka bisa saling membantu. Tapi hari ini, mari kita sama-sama. Kalau katakanlah saya mau ngomong, ketika mereka di tetangga itu bisa saling membantu kanan dan kiri, mereka bisa membantu di sana, seharusnya mereka pun juga bisa harus membantu di dalam gereja. Saya yakin mereka juga masuk dalam komunitas gereja. Artinya bahwa kalau kita dalam posisi di lingkungan kita, kita bisa membantu kiri kanan kita. Kita juga harus membantu saudara-saudara kita di gereja. Dan mari kita bangun. Dan saya secara pribadi dan mewakili juga hamba Tuhan khususnya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini membutuhkan sesuatu yang bisa kami bantu, bisa kami lakukan, akan kami lakukan. Jangan sungkan-sungkan. Ketika kami masih bisa melakukannya, kami akan melakukannya dengan senang hati. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun kehidupan diakonia. Membantu satu dengan yang lain. Bukan hanya sekedar kita membantu secara materi, makanan dan lain sebagainya. Tapi support. Hari ini perlu. Ya, hari ini perlu bahwa kita ada mensupport satu dengan yang lain. Memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Bahwa masih ada kita. Artinya masih ada orang-orang yang siap membantu. Dan Bapak Ibu Saudara juga nyatakan, kalaupun ada orang yang minta pertolongan kepada Bapak Ibu Saudara, lakukan dengan senang hati ketika masih bisa melakukan. Artinya dalam COVID ini memang kita dipaksa untuk sendiri-sendiri, tapi kita juga dipaksa untuk saling memperhatikan. Ada sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang baru yang harus kita kerjakan. Kemudian yang terakhir, di sini ada doa yang dilakukan. Komunitas gereja harus membangun kehidupan doa. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun komunitas gereja, kita harus melibatkan Roh Kudus. Ini penting. Ya. Kalau kita membangun kehidupan gereja, kita harus melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Roh Kudus yang membawa kita bisa mengenal Allah. Roh Kudus yang bisa membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya ini sangat penting dalam kehidupan bergereja. Kalau gereja tidak mengundang Roh Kudus, gereja tidak berdoa, gereja akan hanya menjadi komunitas sosial yang hanya bicara soal moral, bicara soal sosial saja, tapi tidak pernah bicara soal keselamatan. Ini penting. Karena Roh Kudus itu yang akan menuntun kita untuk
bertobat. Ya, dari kesemuanya tadi, itu yang akan menuntun kita bertobat. Pertama, ketika kita mau membangun komunitas, kalau kita nggak bertobat, kita akan sangat susah. Kita melihat pengalaman para murid ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang mereka lakukan adalah mereka berpikir untuk kembali di dalam pekerjaannya. Artinya mereka tidak kuat, tidak mampu tanpa Yesus. Maka Yesus dalam Yohanes berkata, aku akan kirimkan penolong bagimu yang mengingatkan kamu apa yang telah kuajarkan kepadamu. Artinya Bapak-Bapak Saudara, ketika kita di dalam gereja, kita perlu mengundang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Kalau kita nih contohnya ya, kalau kita lagi mungkin kita sabar nih. Tapi kalau digituin terus, kita nggak sabar. Ya, kita nolong orang nih. Kita merhatiin orang, tapi orang yang kita tolong, yang kita perhatiin nyebelin. Lama-lama kita nggak kuat. Secara manusia iya. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Dia yang akan mengingatkan kita untuk setia konsisten melakukan yang baik, menolong apapun yang terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus ketika Yesus mengajar, di kitab Injil kita bisa melihat Roh Kudus itu sangat berperan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, ada Roh Kudus. Dan di akhir ditutup, beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus menjadi penting dalam kehidupan gereja. Roh Kudus itu adalah roh yang tinggal diam di dalam hati kita, yang diberikan oleh Tuhan, yang akan mengingatkan kita pada pertobatan. Pertobatan adalah selalu berpegang teguh dengan apa yang kita yakini ketika kita mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Kudus, gereja bukan gereja. Tanpa Roh Kudus kita akan menjadi orang yang, kalau tema hari ini adalah inklusif, bukan eksklusif. Orang eksklusif secara sederhana adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri, yang gak mau terbuka dengan orang lain. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita terbuka dengan orang lain. Terbuka dengan orang lain, bangun. Maka gereja akan menjadi luar biasa. Jadi yang pertama, gereja sesungguhnya adalah koinonia, persekutuan, saling mengenal satu dengan yang lain. Diakonia, saling membantu satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, doa, ada Roh Kudus yang membimbing kita untuk mengingatkan apa yang pernah diajarkan Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh belajar bersama tentang bagaimana hidup kami di dalam gereja. Kami tidak lagi eksklusif, tapi kami inklusif untuk terbuka dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga menjadi gereja yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini firman-Mu akan kami kerjakan dan lakukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita satukan hati untuk doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengar, kami tahu Tuhan, Engkau memperhatikan kami, Engkau menegur kami, Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apabila saat ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk beribadah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan perlindungan-Mu pada saat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang ada di rumah Tuhan ngikutin ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan tolong sertain mereka. Tuhan tilik satu persatu apa yang jadi pergumulan mereka Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang ada yang mengalami sakit
COVID Tuhan, Tuhan tolong jamah Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburannya Tuhan, sehingga berikan ketenangan Tuhan, sehingga di saat-saat ini Tuhan, bela pengharapannya kepada Engkau dan Engkau menjamah memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan tolong juga keluarganya yang Tuhan, yang sedang isoman ini Tuhan, Tuhan berikan kekuatan juga ya Tuhan. Kau tolong selalu berharap kepada Engkau, karena lewat pengharapan kepada Engkau Tuhan, mujizat-Mu akan selalu terjadi dalam keluarga ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan kami hanya bisa berharap kepada Engkau. Mungkin ada yang mengalami kesulitan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha Tuhan, baik di dalam keuangan. Tuhan tolong, pertolongan-Mu Tuhan, sungguh nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau juga tolong Tuhan pemerintah ini yang saat ini Tuhan melaksanakan Tuhan mengenai PPKM Tuhan. Tuhan tolong di dalam pelaksanaan ini Tuhan, bela masyarakat tertib Tuhan. Karena semuanya ini untuk kebaikan bersama Tuhan. Untuk mengendalikan COVID ini Tuhan. Tuhan tolong dari Bapak Presiden sampai menteri dan sampai yang terbawa Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kemampuan Tuhan. Hanya lewat kemampuan dari Kudus-Mu Tuhan yang dapat menolong bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, ada bersama kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur, kita katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah kita sementara masih dilakukan secara online, karena dengan aturan pemerintah yang dikeluarkan untuk PPKM tanggal 3 sampai 20 Juli, jadi untuk ibadah untuk itu kami putuskan dari gereja bahwa akan dilakukan secara online di bulan Juli ini. Dan nanti akan ada pemberitahuan lagi setelah pengumuman atau dari pihak pemerintah memberikan peraturan yang baru lagi. Tuhan Yesus memberkati.